Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, bertambahnya usia manusia, banyaknya perjalanan yang dilalui, banyaknya interaksi dengan manusia yang lain, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan, aktivitas yang demikian padat, hari-hari yang dijalani dengan berbagai macam rintangannya, rentan membuat manusia itu terinfeksi dengan dosa-dosa. Manusia akan ternoda sedikit banyaknya dengan kesalahan-kesalahan. Karena tentu semakin banyak berbuat, semakin banyak potensi salahnya. Dan itulah sebabnya manusia harus selalu berupaya untuk melakukan purifikasi, pemurnian terhadap jiwanya. Bagaimana dia membersihkan hati dan jiwanya dari kotoran-kotoran, apakah kita sebut itu dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Manusia kan berasal dari Allah Ta'ala. Allah dulu menciptakan kita lalu menitipkan kita ke dunia ini dalam keadaan suci. Tugas kita juga untuk kembali kepadanya dalam keadaan yang suci. Karena kita punya prinsip inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami berasal dari Allah. Kami diciptakan oleh Allah. Kami juga akan kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin kalau Allah memberikan kita dulu keadaan suci ketika kita pertama lahir ke dunia ini, lalu kita berani-beraninya pulang kepada Allah dalam keadaan bergelimang dosa, dalam keadaan berlumur dengan maksiat, dalam keadaan kotor. Maka tugas kita, misi kita adalah membersihkan diri terus-menerus supaya kita nanti bisa pulang dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa, dalam keadaan bersih sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh ibu kita. Memang sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitasnya. Dia kan Maha Pemurah, Dia Maha Penyayang, Dia menginginkan semua kebaikan untuk hamba-Nya. Dia berikan kita seperti kata Rasulullah, as-salawatul khams, wajiban sholat yang 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, interval antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Dan yang sedang kita hadapi di bulan ini sekarang, Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya, itu adalah kafarat, itu adalah penebusan, itu adalah pembersihan diri manusia dari segala kotoran-kotoran rohaninya itu. Tapi tentu tidak bisa bersih otomatis begitu saja. Manusia tentu harus punya upaya, dan upaya untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah. Upaya kembali suci ini kita namakan dengan taubat. Taba yatubu, itu artinya kembali kepada Allah, kembali dekat dengan Rabb kita. Karena memang pada dasarnya kita dekat dengan Tuhan. Kan memang Ia yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita bisa jauh? Nah, upaya mendekat kepada Allah, upaya untuk kembali kepada Tuhan ini ada banyak langkahnya. Ulama sudah definisikan. Panjang sekali jabarkan, ada juga yang ringkas-ringkas saja. Nah, karena arah hidup ini adalah life wisdom in an easy way, adalah satu hikmah kehidupan dengan cara mudah, maka kita singkat sajalah. Kita definisikan taubat itu perlu 3 langkah. Langkah pertama namanya an-nadam. Kita harus merasa menyesal. Ada penyesalan di dalam dada yang membuat kita bisa ingin mendekat kepada Tuhan, bisa ingin kembali kepada fitrah, pada kesucian kita. Tapi kalau tidak ada rasa menyesal, merasa suci saja terus, ya sulit. Maka orang-orang yang baik hatinya itu adalah orang yang sensitif kepada dosa dan kesalahan. Dikatakan bahwa orang-orang pendosa yang memang sudah kasar hatinya, kehilangan sensitivitas rohani, mereka akan memandang dosanya itu tiba bau unuti, seperti lalat di atas hidung, ditepis saja begitu udah hilang. Dia mengira segampang itu urusan dengan Tuhan. Ya memang Allah Maha Pengasih, tapi juga kita tidak boleh dong menyepelekan dosa-dosa. Tapi orang-orang yang beriman, kuat ketakutannya kepada Allah Ta'ala, tinggi tingkat ketakwaan, dia akan melihat dosa bahkan yang kecil sekalipun sebagai satu hal yang potensial menggelincirkan dia ke neraka. Maka dia menganggapnya kaljibali fauqa, seperti sebuah gunung yang siap menimpa dia setiap saat. Maka dia hari-hari berdoa, minta ampun kepada Tuhan, ingin kembali dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah iktiraf, pengakuan. Menyesal dan mengakui ini setali, harus seiring. Kita harus mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita. Kalau perlu kita sebut. Bahkan kadang-kadang saking pendeknya ingatan kita juga sudah lupa dosa apa saja yang pernah kita lakukan. Maka kita minta tolong kepada Allah, ya Allah, saya akui dosa-dosa saya akui apa yang saya sadari dan tidak saya sadari. Sayyidul istighfar, salah satu doa untuk minta ampun yang terbaik kepada Tuhan, itu mengandung pengakuan di dalamnya. Abu ulakat min ni'matika alayya wa abu bizambi. Tuhanku, aku mengaku engkau telah berikan nikmat kepadaku. Aku
sadar akan semua itu. Tapi aku juga sadar bahwa meskipun engkau beri nikmat, aku ini masih sering juga durhaka. Maka aku minta ampun ya Allah. Jujur kepada Tuhan, karena Tuhan memang tidak bisa ditipu. Tidak bisa kita bertopeng-topeng di hadapan Tuhan sebagaimana kita melakukan kamuflase di depan manusia. Dan yang terakhir adalah taghyir, kita mesti berubah. Tidak bisa kita ngaku salah, kemudian menyesal, tapi tetap ingin berada dalam keadaan yang jorok, yang hina, yang jelek itu. Kita harus keluar dari kubangan dosa kita, harus mandi, bersihkan diri kita dengan segala amal ibadah Ramadan ini, lalu berubah. Berubah menjadi lebih baik, berubah menjadi makhluk Allah yang suci, yang siap setiap saat dipanggil ke hadapannya. Siap setiap saat dipanggil oleh Allah SWT menghadapnya dalam kesucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.